Ini namanya laryngoskopi, ini namanya handle. Nah, ini namanya handle, ini namanya spaket. Jadi ini satu paket namanya laryngoskopi. Laryngoskopi itu ukurannya macam-macam. Ukuran itu macam-macam. Ada 3 jenis ukuran. Ya. Ada 3 jenis ukuran. Setiap ukuran itu beda-beda. Kapan kita pakai yang besar, pakai yang sedang, sama pakai yang kecil. Caranya adalah kita menggunakan mana yang sesuai dan pas untuk pasien. Contoh, kita tahu sesuai untuk pasien seperti apa? Seperti ini. Ya, seperti ini. Kita letakkan seperti ini. Kira-kira pas nggak? Kalau dia kebesaran, ya jangan pakai yang besar. Contoh, kita pakai yang besar nih. Kita mau pakai ini. Pasiennya ini seumpamanya. Kita pakai yang besar. Kan berarti terlalu besar. Terlalu besar. Jadi kita pakai yang pas. Pakai yang sedang. Kita coba lagi pakai yang sedang. Tuh, masih kebesaran kan? Nah, jadi kita pakai yang kecil. Nah, ini pakai yang kecil. Nah, kemudian ini sebenarnya ada baterainya. Cara kerjanya hampir sama seperti kalau kalian zaman dulu pernah ada senter yang kayak gini. Senter kayak gini. Cara kerja itu sama persis. Karena di sini ada lampunya. Ini ada lampunya. Kalau ini nggak ada baterainya, ya lampu ini nggak bisa. Jadi harus ada lampunya. Cara pasangnya adalah alat seperti ini. Nah, kan seperti ini bentuknya. Semua itu sama seperti ini. Di sini ada pengaitnya. Pasang dari pengaitnya yang kosong. Kan seperti ini kan, pasang dari pengaitnya yang kosong. Seperti ini. Posisinya ditekuk seperti ini dulu. Ditekuknya seperti ini. Pengait yang bawah lubang ini, lubang kayak ya kayak gini lah, pancing ya. Kita masukin ke handle yang ini. Jadi miring, masukin dulu, ya. Dorong, kemudian tekan. Udah bunyi tak, baru diturunkan. Ini seperti ini. Seperti ini mana nggak kuat. Kalau gini nggak bisa. Apa? Kalau gini bisa nggak? Bisa. Kalau sudah nggak kita gunakan, kita matikan begini. Kalau kita matikan begini, ini kalau nggak kita dorong lepas ini nggak lepas. Kalau kita matikan begini. Ya. Terus kita seperti ini kan. Kenapa kita seperti ini kan? Kalau kita tegakkan seperti ini, seperti cangkul, sampai bunyi, ya, lampu ini nyala. Kalau lampu ini nyala nanti baterainya habis. Ya, jadi kalau udah selesai digunakan, ya udah langsung tarik. Ini nggak tajam, aman. Ini nggak tajam. Ini namanya laryngoskop, alat untuk membuka laring atau jalan nafas. Ya. Jadi teknik pembukanya seperti ini. Cara kita menggunakannya seperti ini. Jadi kalau kita ngomong ke pasien, posisi kita itu seperti ini. Ya. Posisi kita seperti ini. Kemudian perhatikan, ada nggak trauma dada? Kalau ada trauma dada, ingat harus hati-hati. Teknik pembuka jalan nafasnya kalau ada trauma dada, ada trauma servikal, teknik pembuka jalan nafasnya menggunakan. Kalian gak ada satu udah kan? Ayo pakai apa? Jotras. Ya. Kalau ada trauma dada, ada trauma servikal, teknik pembukanya pakai jotras. Jadi nggak boleh. Nah, seperti ini, begitu kita buka seperti ini, ya kan? Kemudian ya, kita kencengkan seperti ini. Kemudian kita lihat seperti ini. Kita maju, ingat ya, pakai kuda-kuda ya. Jadi masak jangan gini. Itu pakai kuda-kuda atau push kendor sana. Pakai ikat pinggang. Puasa dia belum ya. Jadi seperti ini cara teknik masukannya. Kemudian ingat center ini hidup. Kita langsung buka seperti ini. Dorong. Kemudian melewati lidah atau tongwe kan misalnya kan. Jangan tengu. Kalau tengu tanya orang Jawa tahu semua. Tahu kan tengu kan? Apa? Kutu merah kan? Ya. Biasanya suka sama Hendy. Ya, sukanya di mana, Bi? Ya, seperti ini. Kemudian cara membukanya didorong ke atas. Jangan dicongkel. Ya, jangan kalau gini nggak boleh. Kenapa gini nggak boleh? Giginya patah. Menyumbat jalan. Jadi bagaimana caranya? Begitu ini masuk seperti ini masuk ya, seperti ini, dorong ya. Begitu kita masuk seperti ini, dorong ke atas. Kemudian yang kita lihat apa? Ingat di sini ada center kan? Ini center. Pasti otomatis senternya lihat ke dalam kan? Apa yang dilihat? Yang kita cari? Pita suara. Nah, begitu ada pita suara kelihatan, ya.
Begitu kita dorong nih seperti ini, kita suara kelihatan ya, kita suara kelihatan. Kita biasanya kalau kita sendiri ambil, kita semua udah siapkan di sampingnya, kemudian kita masukkan. Cara masukkannya seperti apa? Ini tetap diangkat. Ini tetap diangkat. Ya, jadi kalau semuanya gini. Begitu masuk, dorong ke atas. Nah, kemudian kelihatan pita suaranya. Karena ini bukan kantong yang asli ini, Mas. Nggak, saya bilang kantong di bawah ini. Oke. Kemudian kalau udah kelihatan, udah kita masukkan. Masukkannya begini. Terus. Ya, kalau udah selesai, kita lepas seperti ini. Ya, nah, kemudian mancing. Kalau dia pas biasanya mancing. Jadi begitu ada pita suara kan gini, lubang ya. Ini lubang trakea ya, atau ya trakea. Begitu ini trakea, di dalamnya itu ada seperti segitiga. Itu adalah pita suara. Ya, ketika ada segitiga seperti ini, kalau dari belakang segitiga seperti ini, begitu dia masuk, kita masukkan. Soalnya gini kan, kita masukkan lewat depan. Masuk dia lewat trakea, masuk lewat depan, terus dorong terus, pluk. Nah, lewat kan ini. Nah, begitu dia sudah terlewat, kita kunci. Kuncinya pakai apa? Pakai squid. 3 cc boleh, 5 cc boleh. Ya, kita nggak butuh jarum. Ini ambil dulu udara 3 cc atau sekuatnya nih, pelampung yang ada di sini. Kita masukkan. Ini kuncinya sama seperti kalau kalian punya motor ban, ya, ban motor atau ban mobil atau ban sepeda sama. Handle kan, kita dorong. Kalau ini karena kayaknya udah bocor, jadi ini yang udah bocor, jadi nggak keisi. Kalau dianya nggak bocor, dia keisi. Ini nggak mau. Ya, jadi ini bocor. Nanti ini dia keisi, berisi kantong udara. Kalau ini terisi kantong udara, tadi ketika dia sudah masuk dalam, kan dari sini ditarik itu nggak lepas. Nah, terus setelah itu ditinggalkan begitu saja Pak? Enggak, tetap harus difiksasi. Kenapa? Kalau nanti ini terpaksa dicabut, pasien tidak sadar, tiba-tiba dia setengah delirium, kan ngamuk tuh. Kalau pasien setengah delirium kan meracau. Nah, kemudian dia refleks, tarik, nah, maka nanti bisa merobek kita susah, terjadilah perdarahan. Ya, jadi tetap harus difiksasi. Begitu selesai terpasang semuanya. Oke, tetap harus pasang. Nah, pasang harus diikat pakai lakban. Ketika dia setelah terikat pakai lakban, nah ini nanti bisa dilepas, Mas. Ya, nanti ini masukin sini. Nah, biasanya ada konektornya di sini. Kenapa di sini harus ada konektornya? Biar pas dengan lubangnya. Masukin dia seperti ini. Nah, jadi nanti cara kita memberikan nafas bantuannya pakai ini. Ya, di sini saluran oksigen. Udah. Oke. Hitung. 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2. Terus sampai kapan? Muncul nafas spontan. Ya kan? Muncul nafas spontan. Pak, sampai besok pagi Pak nafas spontannya baru muncul? Nggak mungkin, mati pasien. Ya kan? Kan kita cuma punya golden time 10 menit. Tanda-tandanya nadi, respirasi. Ya kan? Ya. Kalau kita udah 1 jam nggak ada nadi, nggak ada respirasi, ya ngapain kamu gini terus? Ya Allah, kamu nanti yang kayak RJP kan? Kan itu teknik dasarnya udah belajar kan kemarin? Ya. Nanti kita belajar berikutnya ke yang ini. Nanti ada lagi belajar yang tingkat advance-nya, namanya ATCNS. Itu nanti beda lagi. Ya, makanya ilmu itu harus diupdate dan kalian nggak akan mendapatkan di bangku kuliah. Di kuliah itu kan dasarnya aja, karena berikutnya sudah sifatnya ke
pelatihan. Makanya kalau kami dari Prodi menyelenggarakan pelatihan itu karena nggak mungkin kalian dapatkan di bangku kuliah, nggak cukup waktunya. Ya, selain ada pelatihan bayar, tapi nanti yang ambil manfaatnya ya Pak, ya kalian, bukan kami pun dulu pelatihan sama. Biayanya beda Pak, ya beda dulu lah, sekarang nggak beda, tapi bedanya nggak. Contoh begitu, ya. Nanti kalau seumpamanya dia sudah mulai muncul tuh, nadi muncul, tapi ternyata pernapasannya tidak adekuat, apa yang akan dilakukan? Apakah kamu sampai 2 malam, 3 malam, 4 malam gini terus? Enggak kan? Ganti dengan alat bantu, namanya ventilator. Ventilasi itu cara memberikan bantuan nafasnya. Ventilator alat untuk memberikan bantuan nafas. Namanya ventilator. Kalau ventilator ini udah posisi di dalam nih, ETT. Tinggal masukin cupnya, tempel, kunci, atur mesin. Kita butuh berapa kali per menit, kita butuh oksigen berapa kali per menit. Yang nafas apa? Paru-parunya. Yang nafas ventilator. Yang nafas ventilatornya. Kalau di samping ada alatnya, pasti alat yang akan bunyi. Jadi yang bunyi alat ventilatornya, bukan pasien. Karena digantikan oleh ventilator. Yang penting ada nadi ya. Kalau nggak ada nadi, jangan. Kenapa? Kembung pasiennya. Kenapa kembung? Oksigen tidak didistribusikan ke seluruh tubuh. Kenapa tidak didistribusikan? Kan nggak ada nadi. Yang mendistribusikan oksigen kan aliran darah. Darah mengalir ketika ada nadi. Itu kan? Tapi Pak, itu gerak terus ventilator ya? Iya, ventilator kan kalau mau memberhentikan gerak kan manusia yang memberhentikan berhenti gerak. Nah, kalau nggak dialirkan, lama-lama dadanya bengkak, karena isinya udara. Jadi gitu. Oke? Nah, ini namanya ETT atau endotracheal tube. Ya, endotracheal tube. Kemudian ini kita kenalan sama ini. Ini udah gak asing ya, kemarin ini sudah dikenalkan. Saya hanya perlu mereview. Ini namanya Opa atau Oma? Opa. Namanya Mayo. Namanya Mayo. Nah, mau ditambahin mayones bukan? Ini namanya oropharyngeal airway. Oropharyngeal airway. Oro itu mulut, pharyngeal itu paring, airway itu jalan nafas. Atau kita sebutnya OPA. Ya, kalau kalian bilang apa ini OPA, tahu nggak OPA? Ya, oropharyngeal airway. Ya, alat yang dimasukkan lewat mulut sampai ke paring untuk membuka jalan nafas. Cara belajar kan gitu kan, simple. Ya, apa? Orang kenapa bisa menyebut ini Mayo? Zaman dulu lebih mudah menghafal. Dulu teman-teman senior kita yang SPK yang cuma D1, D2, kemudian D3 itu kan tidak diajarkan untuk mengenal alat dan anatomi fisiologinya. Taunya ya pokoknya ini Mayo. Ada orang yang menyebut ini namanya Gudel. Guwedel. Itu bahasa Belanda. Salah nggak ngomong itu? Nggak salah. Tolong ambilin Gudel. Gudel. Jadi kalian langsung ke sekolah bingung. Waduh, mana Gudelnya? Padahal udah dipegang. Mana Gudel? Mbak, Gudel mana? Padahal gini-gini kan. Kalau yang nggak paham begitu. Kamu menyebut ini Gudel boleh nggak? Boleh. Menyebut ini Mayo boleh nggak? Boleh. Menyebut ini Opa boleh nggak? Boleh. Kalau orang yang lulusannya sudah 2000-an 5 ke sini tahu ini Opa. Jadi kalau kamu 2000 ke belakang ya, dan orang itu bukan di pendidikan, pasti ngomongnya Mayo kalau enggak Gudel. Ya, sama kayak kita mau ngambil apa namanya? Klem arteri. Klem arteri. Terus bilang ambilkan klem arteri nomor 8, nomor 9 dan sekiannya. Kalau orang dulu bilangnya bukan klem arteri. Kalau kita marah pasti PN 8, PN 9, PN 10. Kalau orang bilang
sampean. Padahal itu ya itu zaman dulu kita harus tahu ya. Bahasa-bahasa seperti itu kita harus mulai paham. Itu terus kalau ini udah tahu namanya airbag. Kenapa saya jarang sekali menyebut ini ambibag? Ya, saya jarang dan hampir nggak pernah menyebut ini ambibag. Tapi kalau kalian bilang mesti ada yang bilang apa ini ambibag, ya? Apalagi dari SPK SPK. Atau dari SPK atau dari SMK keperawatan. Ada SMK keperawatan? Ada. Anak saya punya. Ini apa namanya? Ambibag. Ini namanya airbag. Ya, ini namanya airbag. Kenapa ini disebut airbag? Air itu adalah udara, bag itu kantong udara. Kenapa orang menyebutnya ambibag? Dulu yang produksi ini hanya PT Ambu. Dulu, makanya namanya Ambu. Nah, kalau kamu bilang ini apa? MPM bag. MPM. Kalau kita ngomong kayak gini, airbag. Ya. Jadi jangan sampai keliru atau mau ngomong kayak gini nih. Ini apa namanya? Spek atau squid. Ya. Ini mereknya merek One Med. Contoh. Jadi harus sesuai dengan namanya. Terus kalau mau pasang infus, ambilkan Femplon. Namanya Femplon kan? Nah, Femplon itu kan merek. Femplon nomor 8, nomor 9, nomor 10 lah. Tapi karena orang udah terbiasa dengan merek Femplon, yang ngambilnya Femplon. Padahal itu adalah IV cat atau intravena catheter. Jadi jangan salah. Kalau kita di dunia pendidikan kenal merek boleh, tapi intinya adalah merek itu apa sih gitu? Itu tuh alat apa gitu? Jangan sampai kita terbawa dengan nama merek. Maksud saya cuma itu aja. Karena banyak mahasiswa yang tertipu. Kemudian pasang ETT, pantongnya pun harusnya pantong yang hanya kepala, Mas. Pantong hanya kepala, bawahan itu biasanya setengah dada, tapi bukan yang tadi. Setengah dada itu di bawahnya itu isinya paru. Dua, paru kanan dan paru kiri. Kenapa harus dua? Karena saat kita memasang ini, begitu kita buka, ETT kita masukkan, kemudian kita kasih airbag, kita kasih bantuan nafas, sambil kita auskultasi. Nah, ini kan gak ada stetoskop nih, auskultasi. Kira-kira tadi pada saat kamu memasukkan ETT pas di trakea atau di esophagus. Jadi kita dengarkan suara nafas. Kalau kamu dengar suara nafas, saya mau kasih ETT, nggak ada nafasnya. Kasih lagi, nggak ada nafasnya. Ternyata masuk ke esophagus. Apa yang nanti terjadi? Yang melembung bukan parunya tapi perutnya, karena terisi udara. Ya, jadi bukan ini pantongnya. Saya nggak tahu kita punya atau belum, karena ini pertama kali saya mengajarkan untuk yang ETT di kelas. Biasanya kalau ETT jarang saya kasih. Kalau untuk yang masih bantuan hidup dasar masih saya kasih. Tapi harusnya kita punya, harusnya. Jadi begitu. Kalau seperti ini tadi saya bingung apa yang mau diambil. Apalagi yang pantong tadi lebih nggak bingung lagi, nggak bisa dipasang.